Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memasuki ibadah penyembahan. Untuk itu mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 sampai 3. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2 sampai 3 di Badai Topan Dunia.
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 21, kita akan membacakan secara bergantian dan di ayat ke-21 kita baca bersama-sama. Begini firman Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Kita baca bersama-sama. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 sampai 2, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, dan benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagaikan laut yang karam melintihkan di ufuk timur pagi merekam. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk rendah, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, keluras darah suci yang mengalir di salib di Kalvari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita beberapa hari yang lalu, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari kelemahan sehingga kita bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengakui serta memohon pengampunan yang daripadanya dengan berdoa di dalam hati kita.
Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kesalahan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 121 ayat 3 sampai 4. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku. Terasa amanlah hatiku menyerah kepadamu. Khawatirku lenyap, jalanku kan tetap bersamamu. Kirimlah Roh Kudus memimpinku terus di jalan-Mu. Nanti di sorga-Mu ku puji kasih-Mu gegap kekal. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari dasar titah yang pertama sampai yang keempat. Demikian bunyinya. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Titah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai 3, Allah Bapa kami puji Engkau. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kita akan menyambut pewartaan Sabda Allah dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 165 ayat 1 sampai 2, Janji yang Manis. Nantikan cerah
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita untuk minggu ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kedua ayat 13 hingga ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 13 hingga ayat 17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sedemikian bacaan kita. Selamat malam, salam. Saudara-saudara, hidup ini adalah perjalanan yang terus digerakkan oleh Tuhan. Dan pergerakan ini akan sangat ditentukan seberapa kuat kita untuk menghadapi tantangan. Kekuatan seseorang ditopang oleh sesuatu yang tidak selalu kelihatan. Iman adalah penyanggah yang utama, penopang yang utama, yang tidak satu pun bisa sempurna menjelaskannya. Karena iman itu sesuatu yang bergerak, maka iman itu akan dimulai dari hidup seseorang percaya, dan dia akan terus melanjutkan hingga sampai tingkat penyempurnaan yang Tuhan inginkan. Orang Kristen sebagaimana telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, maka hidup orang Kristen itu adalah proses pembentukan menjadi manusia yang sesungguhnya. Kita ini adalah manusia yang terarah dan yang sedang mengalami perkembangan. Dan itu akan sangat ditentukan seberapa jauh dan seberapa mampu kita bertahan di tengah-tengah goncangan kehidupan dunia ini. Ikut Tuhan adalah permulaan, tetap bersama Tuhan adalah kemajuan, dan selalu bertindak seperti Tuhan. Itu adalah keteladanan yang diharapkan. Maka kualitas iman kita akan teruji tidak saat kita mengalami goncangan, tetapi di saat mana kita bisa melintasi goncangan-goncangan yang diperhadapkan kepada kita. Saudara-saudara, Tuhan tahu bahwa hidup itu tidak selalu mudah, tetapi juga tidak sepenuhnya susah. Tantangan akan menghadang, tetapi iman akan membuktikan bahwa pengikut Yesus
bukanlah orang yang sembarangan. Kristus telah memasuki hidup manusia sehingga kemanusiaan kita sesungguhnya adalah kemanusiaan bercitra ilahi. Maka manusia akan mampu berkembang selama manusia memberikan kekuasaan itu kepada Tuhan. Selama manusia rela dan memberikan ruang kepada Tuhan untuk membentuk hidup yang sesungguhnya itu. Pemilihan manusia menjadi peristiwa kehadiran Allah. Ini berarti bahwa pengikut Yesus adalah makhluk ilahi dalam rupa insani. Bersama Tuhan hidup akan terarah meskipun seringkali menghadapi tantangan. Hidup orang percaya tidak akan tersesat. Hidup kita semenjak mengikut Yesus sudah on the track. Ketika Yesus menyatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," maka kita tidak lagi bertanya, hidup yang bagaimana yang akan kami jalani, tetapi bagaimana kami tetap setia, tetap bertahan dalam jalan Tuhan yang penuh dengan goncangan menuju penyempurnaan. Bersama Tuhan tidak ada penyesalan hidup, karena meskipun banyak hal yang tidak kita inginkan, selama itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan tujuan yang sebenarnya dari berbagai peristiwa yang kita hadapi itu. Ketika Paulus menulis surat ini, ada 4 tantangan yang membuat umat terguncang dan mungkin akan meninggalkan Tuhan. Yang pertama, mereka terpaksa ditinggalkan oleh Paulus karena beberapa orang mengusir Paulus dari jemaat Tesalonika. Itu nanti kita baca dalam Kisah Rasul pasal 17. Rupanya di dunia ini bukan hanya perbuatan jahat yang dibenci, perbuatan baik juga akan banyak yang membenci. Yang kedua, ada sekelompok orang penghasut yang menyebarkan berita bohong karena mereka iri kepada Paulus dengan pemberitaan Injil itu, sehingga membuat suasana menjadi kisruh. Rupanya masalah itu tidak hanya datang menghampiri kita. Banyak masalah yang kita undang. Banyak masalah akibat dari keinginan kita membuat masalah itu berkembang. Yang ketiga, adanya ajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak benar datang ke dunia ini. Yang benar adalah bagaimana manusia bisa mengumpul kekuatan supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah bentuk kesombongan manusia, karena manusia tidak akan pernah sanggup untuk berjumpa dengan Tuhan dengan kekuatannya, kecuali kalau Tuhan menjangkau manusia itu. Itulah yang diajarkan oleh Luther yang menyatakan sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, dan hanya berlandaskan kitab suci, maka kita diselamatkan. Yang keempat, sebahagian orang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mereka sulit menerima ada hidup di balik kematian, terutama dari kaum Sadusi. Padahal orang Kristen menyatakan kalau kita hanya menerima sukacita ketika masa hidup, kita adalah orang yang paling malang.
Karena kita percaya bahwa potret kehidupan yang akan kita terima bukan hanya pada masa hidup kita di dunia ini, tetapi di dalam dunia yang akan datang. Maka meskipun manusia mengalami penderitaan di masa hidupnya, jika dia bertahan pada Tuhan, dia akan menerima kemuliaan itu. Itu sebabnya orang Kristen menyatakan kematian itu bukan titik. Kematian itu adalah jembatan emas, menjadi titik sambung. Bagaimana kita menemukan satu kehidupan di balik dari kematian yang akan datang itu. Saudara-saudara, meskipun tantangan itu menerpa hidup jemaat di Tesalonika, tetapi Paulus melihat jemaat itu tahan uji, bahkan mereka semakin berkembang. Itulah yang membuat Paulus menyatakan bahwa dia dengan Silwanus dan teman-temannya mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang lahir dari penglihatan terhadap sesuatu yang tidak terjelaskan itu. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang percaya. Kita akan bersedih kalau hanya mengamati, mencermati dan menilai apa yang ada ini. Tetapi kalau kita bisa memahami rancang bangun kehidupan dari Tuhan, maka kita akan bisa terus semangat, kita akan terus optimis. Si optimis adalah orang yang selalu melihat peluang di tengah tantangan. Sementara si pesimis adalah orang yang selalu melihat tantangan di tengah-tengah peluang itu. Sekecil apapun peluang itu, orang percaya selalu melihat ada lorong. Meskipun kadang-kala lorong gelap yang harus kita jalani, tetapi tidak akan pernah membuat kita putus asa. Saudara-saudara, tantangan terbesar dalam hidup kita bukan karena musuh besar, tetapi tantangan yang terbesar adalah sulitnya orang memiliki pondasi yang benar. Ketika orang berkata kekuatan sebuah gedung ditentukan oleh pondasinya, dan dari pondasi itulah kita akan melihat seberapa tinggi dan seberapa banyak bangunan yang akan dilanjutkan. Maka kita akan perlu bertanya, seberapa kuatkah iman kita sehingga kita layak untuk diberikan Tuhan karunia-karunia? Karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu bangunan yang indah di tengah-tengah hidup yang rapuh, yang bagaikan daun putri malu sekali sentuh langsung layu. Tetapi hidup yang bagai batu karang yang semakin diterpa arus dan gelombang semakin kuat, meskipun kadangkala tidak selalu kelihatan. Saudara-saudara, goncangan dan tantangan akan silih berganti, tetapi orang percaya tidak perlu menyesali itu. Seringkali hidup kita bagaikan layangan yang semakin kuat diterpa angin, semakin tinggi melayang. Atau kadangkala iman kita harus seperti paku, semakin kuat dipukul, semakin tidak tergoncangkan. Atau seperti ketapel yang harus ditarik jauh ke belakang supaya jauh melesat ke depan. Saudara-saudara, ketika Yesaya berkata dalam Yesaya 7 ayat 9, jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan teguh jaya. Itu mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan hanya hidup yang mudah, bukan hanya hidup yang rata-rata, tetapi hidup yang berkualitas.
Tantangan itu amat besar. Godaan itu amat kuat. Musuh kita besar. Dan karena itu kita perlu meneladani ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak langsung lari terbirit-birit atau dia menyatakan musuhku ini besar, apapun yang saya lakukan tidak akan berguna. Tetapi Daud berkata, musuhku ini besar, sekecil apapun yang akan kulontar pasti kena sasaran. Itulah semangat juang untuk menghadapi tantangan. Bagi pengikut Yesus, hidup ini bukan untuk ditonton atau sekedar pajangan, tetapi untuk diuji. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Yesus? Hidup harus dipertaruhkan, beban yang harus dipikul, goncangan yang harus diredam, dan pertarungan yang harus dimenangkan. Iman seseorang itu dilihat ketika dia mengalami masalah. Kalau dalam keadaan bersyukur, semua orang bisa menyatakan puji Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami masalah, banyak orang yang langsung tersungkur. Kekuatan kita tidak tampak ketika kita jatuh, tetapi di saat kita ingin bangkit kembali untuk melanjutkan perjalanan, maka di saat itulah kelihatan bahwa kita memiliki daya juang, vitalitas yang kuat. Itulah yang digambarkan oleh simbol yang dimiliki oleh Kristen mula-mula yang menggunakan simbol ikan ichthus. Yesus Kristus huios sopter, Yesus Kristus juru selamat. Gambaran ikan itu memperlihatkan hidup yang penuh tantangan, tidak hanya mau mengikut arus, kadang ke hulu, kadang ke hilir, kadang dia mengikut arus, tetapi kadang dia harus menantang arus. Dan dalam arus itulah dia mampu berkembang. Hanya ikan mati yang hanya mengikut arus. Maka orang Kristen bukanlah penantang semua kebijakan. Kita harus mampu memilah dan memilih apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus kita tolak atau kita lawan. Itu adalah kekuatan iman kita. Saudara-saudara, di zaman ini kita menghadapi sedikitnya 5 goncangan, 5 kekuatan yang mengguncang kehidupan. Yang pertama adalah kekuatan yang mempercepat. Semuanya serba cepat. Meskipun kadangkala yang cepat itu belum tentu tepat. Tetapi seolah-olah kita ditarik, seolah-olah kita didorong. Hampir kita tidak memiliki waktu untuk menunggu. Yang kedua adalah kekuatan yang melipat gandakan, semakin banyak. Pertanyaannya, apakah kalau manusia semakin banyak akan semakin baik? Kalau kita memiliki harta yang semakin banyak akan semakin berguna? Apakah kalau pekerjaan kita semakin banyak akan berfungsi mendekatkan kita pada Tuhan? Kekuatan yang ketiga adalah kekuatan yang menyeragamkan. Hampir tidak bisa lagi kita bedakan sekarang mana yang ori, mana yang KW, mana penjahat, mana yang berbuat baik, mana penatua, mana pencopet. Hampir tidak bisa dibedakan di zaman ini karena mungkin sama-sama pakai dasi. Keempat adalah kekuatan yang menggantikan. Banyak barang-barang yang kita beli sekarang ini dikemas dari satu kemasan yang sekali pakai. Ini menandakan tingkat kebosanan manusia.
semakin tinggi. Mudah-mudahan tidak ada orang yang bosan untuk beragama. Kalau dia mengganti tempat kosnya itu manusiawi. Kalau dia mengganti menunya, menu makanannya biasa. Tetapi kalau dia sampai mengganti istri karena bosan, apalagi mengganti hal yang esensial, itu sangat berbahaya. Dan yang kelima adalah kuatnya pengaruh kenikmatan. Kenikmatan itu kadangkala membuat orang sulit membedakan mana yang nikmat, mana yang bermanfaat. Mungkin di suatu waktu akan dibeli orang dengan harga yang mahal, racun beraroma lemon. Mereka akan membeli itu, dan itu sudah terjadi. Di mana ada orang yang menggadaikan rumahnya hanya untuk membeli obat-obat terlarang, nafza, narkotika, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Hidup ini akan semakin tidak berharga kalau kita tidak memiliki kekuatan meneropong. Kita tidak punya kemampuan memilih dan memilah. Manakah yang sesuai dengan firman Tuhan, manakah yang sesuai dengan selera kita. Kita harus mengujinya. Landasannya, Paulus menyatakan, adalah firman Tuhan, ajaran Kristus, baik secara tertulis maupun secara lisan. Kita tahu bahwa pondasi agama itu ada 5. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua, kalau kita yakin, maka kita sejatinya harus rindu mencari penjelasan, sehingga kita memiliki argumentasi yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sayangnya, orang Kristen sangat susah untuk mendalami kitab sucinya. Padahal orang Kristen harusnya menggunakan iman mencari penjelasan terhadap hidup dan fenomena yang ada di dunia ini. Fides quaerens intellectum. Iman yang mencari penjelasan. Dan itu tidak hanya didengar di dalam gereja, tidak hanya menjadi tugas dari pendeta dan penatua. Kita ini jangan sampai Kristen lokomotif yang baru didorong dan ditarik baru bergerak. Kita ini harus menjadi orang Kristen lokomotif, jangan menjadi Kristen gerbong. Lokomotif itu akan membawa kita kepada tujuan. Kenapa firman Tuhan ini begitu penting menjadi landasan hidup kita? Setidaknya ada 3 hal. Karena di dalam firman itu Tuhan menjelaskan maksud yang awal dan yang akhir. Maka melalui firman kita memiliki pengetahuan yang komprehensif, yang utuh. Jangan seperti sekarang ini, kita mudah mengikuti satu peristiwa yang berbau huru-hara, yang hoax. Karena kita hanya mendengar permulaannya, mendengarkan serpihan-serpihan dari penjelasan, kita tidak memiliki pengetahuan yang utuh. Firman Tuhan akan memberi kita kemampuan membaca dunia secara utuh, memahami peristiwa secara lengkap, dan itu hanya bisa kita lakukan bila kita memiliki kacamata iman. Yang kedua, karena dia dalam ajaran Kristus, kita mengetahui hati Allah. Orang yang tidak mengerti hati Allah, maka perbuatannya akan cenderung sia-sia. Maka pertanyaan kita bukan seberapa banyak pekerjaan yang kamu lakukan, tetapi seberapa banyak pekerjaan kita yang berharga di mata Tuhan. Yang ketiga adalah karena Kristus memberi kita teladan hidup, bahwa
kebenaran harus ditegakkan meskipun harus dengan bertarung nyawa. Karena bagi manusia musuh yang paling besar adalah kematian. Maka bagi orang percaya kematian itu bukanlah sesuatu yang melenyapkan. Itu sebabnya dalam salib orang Kristen itu dikatakan rip, rest in peace. Di sini beristirahat sementara. Tidak dikatakan disinilah akhir hidupnya. Karena kita tahu bahwa kematian itu menjadi jembatan penghubung. Kematian itu menjadi titik sambung bagi hidup yang benar. Maka dengan demikian kita tidak melihat hidup manusia itu ketika mati. Manusia tidak dipandang bagaimana matinya, tapi bagaimana dia hidup. Karena persoalan orang Kristen bukan persoalan mati, tapi persoalan hidup. Itulah yang membawa kita kepada satu kesadaran supaya kita tetap bertahan, supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberi kita kehidupan jangka panjang, maka jangan berhenti dalam satu peristiwa yang mengagetkan. Jangan berhenti dalam satu pengalaman yang menyakitkan. Sebab seringkali yang menyakitkan itu memberi pelajaran. Martin Luther memiliki 3 konsep: oratio, meditatio, tentatio. Berdoalah untuk merenungkan sesuatu yang ada di dalam hidup, dan dengan demikianlah kita sanggup menghadapi tantangan ini. Maka modal kita adalah firman Tuhan, maka jangan tinggalkan firman Tuhan, tetaplah bertumbuh. Sebab hidup ini akan terarah pada hidup penyempurnaan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kepastian hidup, bahwa firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami adalah modal utama menghadapi goncangan hidup. Sehingga setiap orang yang hadir terutama pada saat ini tidak ada yang tersungkur ketika menghadapi persoalan. Tetapi bahkan dari persoalan itu kami belajar bagaimana kami memenangkan perjuangan iman di tengah-tengah banyak goncangan hidup ini. Kiranya Kau menolong kami sehingga setiap orang yang hadir di sini semakin dikuatkan, dan kami berharap bahwa Tuhan akan menyempurnakan doa kami ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 332. Diangkatnya di langit.
Firman Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk memberi persembahan yang terbaik tertulis dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu, padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah di dalam damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkatimu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan memberkati.